Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi ub'ida 'anil waswas. Wassalawatullahi alaihi wasallamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi fihi natanaffas wa ba'd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku, keluargaku, semoga subuh ini kita diberikan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga awal ibadah kita dalam menunaikan solat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar Jakarta Permai ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Dalam subuh tadi dibacakan surat Luqman di penghujungnya sampai akhir ayat, di ayat ke-34. Kesimpulan cepatnya, ada 3 poin pokok yang penting kita dalami. Yang pertama, jangan sampai kita memiliki sifat tidak konsisten dalam bersyukur. Jika punya masalah, doanya banyak. Adik-adik mau kuliah, tahajud malam. Setelah lulus, nggak tahajud lagi. Bapak yang pengen dapat pekerjaan, proyek, puasa, baca Quran, setelah diterima kerja lupa puasa, lupa nyimpan mushaf. Ibu-ibu demikian pula, banyak sholat, banyak puasa dengan harapan-harapan tertentu, setelah dikabulkan lupa. Bahkan muqtasid katanya, cukup terkabul saja, setelah itu selesai. Nah, maka orang-orang beriman itu konsisten dalam imannya, selalu berusaha meningkatkan iman di setiap kesempatan sampai tiba waktu kita untuk pulang. Sikap kedua, jangan terlalu terpedaya dengan dunia, karena yang kita kejar itu di dunia pasti ditinggalkan. Pada akhirnya kita pulang. Jangan sampai persiapan kita untuk pulang lebih sedikit dibandingkan dengan pekerjaan keras kita demi tempat transit. Lupa tenaga dikeluarkan, pikiran untuk mengejar dunia. Rumah bagus, tidak apa-apa. Kendaraan mewah, tidak apa-apa. Baju bagus, baik. Tapi semua itu akan ditinggalkan. Nah, pertanyaan besarnya di makna dalam ayat tadi adalah, di ayat 33 khususnya, nanti untuk pulang rumahnya bagaimana? Bagaimana bekalnya? Persiapannya bagaimana? Sedangkan orang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal yang terbaik di tempat yang dia tuju. Semakin lama tinggal di tempat itu, semakin harus banyak bekal disiapkan. Anda kesini kan juga cari bekal, pulang ke rumah di mana hidupnya nyaman. Nah, sekarang yang kita cari kadang berangkat gelap, pulang gelap, berjibaku dengan kemacetan, kelelahan, semua ditinggalkan. Kembali ke tempat baru, abadi di situ. Nah, di tempat yang abadi itu bekalnya bagaimana? Nah, tidak harus meninggalkan dunia, karena konsep dalam Islam itu seimbang. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan akhirat dulu, karena itu tempat pulang kita. Siapkan, ada 8 tingkatan surga, diekspresikan nanti dalam 8 bagian kita sujud itu. Nah, untuk surga itu pilih, punya cita-cita dari sekarang, mau surga yang mana? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, harus punya cita-cita, bersegera untuk bersih diri kita ini, lalu berharaplah nanti ke surga dari sekarang disiapkan. Mau surga yang mana?
Nah, tekuni amalannya. Kalau ingin surga Firdaus, amalannya apa itu? Jadi apapun tekuni itu. Silahkan, mau dagang di kantor, di TNI, di Polri, di birokrasi, silahkan. Tapi bersamaan dengan itu, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, berusaha salatnya khusyuk, lizakati fa'ilun, bisa beramal dengan harta, anil lagwi mu'ridun, meninggalkan yang tak perlu, ya. Nah, itu disiapkan. Nanti ketika meninggal selesai, bekal kita pun selesai. Nah, yang terakhir harus paham tentang 5 hak prerogatif Allah yang tidak melibatkan makhluknya sedikit pun, termasuk malaikat. Nah, 5 ini ketentuan Allah pasti ini. Ya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama tentang kiamat, kapan terjadi sampai waktu presisinya. Detiknya, menitnya, jamnya. Nah, itu kenapa menggunakan sa'ah? Di sa'ah itu kan ada jam menunjuk kepada, ya, bagian menitnya, ada detiknya, digital juga begitu tuh. Ya kan? Nah, itu hanya Allah yang maha mengetahui. Allah. Jadi kalau ada isu-isu tentang kiamat, Allah, abaikan saja itu. Ya. Nah, pertanyaannya, persiapan kita kalau itu terjadi apa? Minimal kiamat kecil, kematian. Karena kalau kiamat besar, orang beriman itu diwafatkan semua, tidak mengalami kiamat besar, wafat semua. Nah, kiamat kecilnya aja, kiamat kecil itu kematian kita. Nah, jadi jangan bertanya kapan wafat, tanyakan persiapan kalau wafat bagaimana, ya. La'alla sa'ata taqumu qariba, bagaimana kalau itu lebih dekat dari apa yang kita kira. Wa yunazzilul ghaith, mengatur kepastian cuaca, ya, minimal tentang turunnya hujan itu. Jadi tidak ada manusia bisa menentukan kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca, kepastiannya tidak. Saya dari Bandung kemarin, Cimahinya panas betul, seperti di Arab panasnya tuh, uapnya itu kan kurang terasa. Tapi begitu ke kota Bandung, dingin, AC dimatikan, dinginnya lebih dari AC, ya. Yang tinggal banyak asep gitu, yang dingin AC. Nah, itu tentang cuaca. Wa ya'lamu ma fil arham, dan segala yang terjadi dalam rahim, perkara qada, qadar, keadaan dan sebagainya. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, apa yang akan terjadi kemudian, 1 menit kemudian, 2 menit kemudian, 1 detik kemudian, apalagi besok, apalagi sampai nanti. Allah yang menentukan. Malaikat pun tidak punya peran, apalagi jin, apalagi dukun. Ya? Nah, kemudian yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak bisa kita kemudian menentukan di mana kita akan wafat. Berharap-harap wafat di tanah suci, ternyata meninggal di Tanah Abang, ya, bisa terjadi, ya. Nah, pada yang 5 ini, disitulah fungsi doa diperbanyak. Ikhtiar dengan apa yang kita kerjakan, tapi tawakal diperbanyak pada yang 5 ini, diisi dengan doa. Ya, ibu tidak tahu yang dikandung itu bagaimana masa depannya, qadarnya seperti apa, doa. Maka muncul ayat-ayat doa tentang keadaan dalam rahim. Ya, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Contoh Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Tatkala seorang ibu mengandung kandungan ringan, berangsur sampai kandungan itu berat menjelang kelahiran. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika semakin berat kandungan, roh sudah ditiupkan, usia 4 bulan itu sudah menyatu. Nah, perbanyak doa supaya minta lahir anak yang saleh. Saleh menggabungkan 4 kebaikan. Kebaikan fisik, supaya ahsanut takwimnya pun baik, bukan hanya saat lahir tapi saat tumbuh berkembang, itu thayyib. Kebaikan sifat namanya khair. Kebaikan perilaku namanya ma'ruf. Kebaikan perilaku yang diniatkan karena Allah namanya ihsan.
Ketika thayyib, khair, ma'ruf, ihsan berkumpul empatnya menjadi saleh. Nanti ada plusnya, ketika salah kembali soleh. Dasarnya 5 ini soleh. Tapi kadang kan orang bukan hanya soleh, seringkali salah. Nah, ketika salah ingin jadi soleh lagi, ada kebaikan ke-6 namanya birrun. Birrun, ya. Jadi begitu kita ingin jadi baik, tidak baiknya dibuang, salahnya dibuang, kembali soleh, sehingga sifat birrun itu melekat pada diri kita, mengembalikan fungsi tubuh jadi baik. Maka ketika melekat pada tubuh namanya mabrur. Nah, kenapa orang haji sifatnya disebut mabrur? Karena haji yang berhasil itu haji yang merubah perilaku orang tersebut dari sebelum haji, setelah haji menjadi lebih baik. Kalau dipertahankan kebaikan setelah haji itu sampai dia meninggal, maka surga menantinya. Karena selesai dosanya, salahnya dibuang, baiknya dipertahankan. Itu yang dimaksud laisa lahul jaza illal jannah. Nah, sebelum itu dilakukan, kita harus perdalam banyak ilmu supaya menikmati Islam itu dengan ilmu. Kalau ilmunya kita dapatkan dengan baik, maka insya Allah berislamnya pun akan nikmat, akan baik, dan insya Allah tenang dan damai kehidupan kita sampai pulang. Nah, untuk belajar ilmu itu, diantara ilmu tertingginya ada adab. Para ulama merangkum adab itu dalam kitab-kitab mereka, dan hari ini kita tampilkan dan melanjutkan kajian kita insyaallah dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang akan kita pelajari menambah cahaya untuk beliau di alam kuburnya, memberkahi keluarga beliau, dan menyertakan kita dalam kebaikan-kebaikan itu. Halaman 25 melanjutkan dari pertemuan lalu. Bagi yang sudah ada kitabnya bisa langsung tersambung, yang belum bisa menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan di pertemuan lalu pada bab kedua, topik kedua tentang 12 adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dan dikuatkan pada dirinya sebelum ia menjalani perjalanan intelektualnya. Istilah kerennya begitu. Hadirkan dulu 12 sifat ini, tulis satu-satu, checklist ya. Yang satu sudah selesai, memperbaiki niat, mensucikan niat, checklist, sudah bersih belum niatnya ya. Yang kedua, membenarkan niat. Saya sudah terangkan dulu antara suci dan benar bedanya apa. Nah, yang ketiga, ini yang akan kita bahas. Setiap kita bahas, tulis 1, 2, nanti checklist. Dalam sebulan kan kita ketemu insya Allah sebulan sekali. Coba praktekkan dalam sebulan, bukan hanya di kajian ini, kajian ustadz-ustadz lain. Niatnya sudah bersih belum? Ya kan? Sudah lillah belum? Ada yang lillah, ada yang lil ustadz, ada yang di sarapan kan ya. Nah, coba di checklist satu-satu itu. Gak apa-apa sambil berlatih. Imam Al-Ghazali dulu awal belajarnya kan juga lidunya itu, lidunya yusibuha, karena ayah meninggal, kemudian kebutuhan makanannya tidak terpenuhi, dititipkan di tempat belajar khusus, yang penting niatnya bisa makan. Nah, setelah berjalan baru sadar, ini kok saya agak lambat dapat ilmunya ini, ya kan? Kan kaidahnya sederhana itu. Waktu Imam Syafi'i mengadukan kurang bagusnya hafalan beliau pada gurunya Imam Waqi', ya, syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi. Aku mengadukan kurang bagusnya hafalanku pada guruku Imam Waqi'. Lalu beliau menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Maksiat bagaimana dikerjakan Imam Syafi'i itu? Ya. Nah, tapi ternyata kecil, ada kan ada maksiat fisik ini. Maksiat pikiran, maksiat hati. Ya. Maksiat itu dari kata seakar dengan kata asa, ya. Asa itu asalnya tongkat. Tongkat itu menyangga bagi bagian tubuh yang lemah. Jadi ada yang lemah di hatinya tuh. Kalau semakin lemah, semakin hilang, jadi kriminal. Ya? Ah, kalau sedang lemah, kuatkan lagi. Di antara kelemahan itu apa? Bagian hati, goyangnya niat. Nah, niat itu nanti dipengaruhi oleh dua.
satu takwa, yang kedua nafsu fujur. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams ya, ayat 7 sampai 10. Nanti mana yang dominan? Kalau takwanya dominan, niatnya bagus. Nah, karena itu ibadah melatih kita meningkatkan takwa supaya niatnya bagus. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam setiap ibadah ada niat, untuk membedakan ibadah dengan rutinitas, lalu melatih takwa ini supaya muncul. Nah, itu diantara tujuannya. Karena itu sering kita temukan dalam ibadah itu ada iman, ada takwa, ada ibadah. Misal takwa pertama Al-Baqarah ayat 2, imannya ayat 3 plus ibadahnya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa itu? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ibadahnya wa yuqimunas shalah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu, ibadahnya kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, takwanya la'allakum tattaqun. Haji, al-hajju ashhurum ma'lumat, ibadahnya faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ketemu tuh. Nah, makanya di situ dicek mana yang dominan. Kalau dominan yang fujurnya, nanti terganggu takwanya. Nah, kalau takwa itu terganggu, cahaya ilmu tidak masuk ke dalam jiwa. Ilmu tertinggi itu ya Bapak Ibu, nanti tolong dicek anaknya juga yang belajar, masuknya ke sini, ke qalbu. Ya. Jadi ilmu itu nanti ada yang masuk baru di lisan di sini. Ya. Biasanya tembus. Nah, ini kuping kanan keluar kiri itu. Terus banyak bicara tapi isinya kosong. Ya, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Nah, itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua masuknya hanya ke sini. Jadi pandai berdebat. Ya. Pandai berdebat, pandai berdiskusi, pandai berargumen. Belum masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke dalam jiwa, insaf, bersih, jadi cahaya membimbing seluruh anggota tubuh. Nanti dikopi sama iman dalam qalbunya. Iman itu ditembuskan nanti ke semua bagian tubuh untuk membimbing tubuh bersikap. Kalau ilmu masuk ke jiwa, imannya bergerak kayak sinyal tuh. Sinyalnya kuat, terpancar ke mata. Mata melihat, dibimbing oleh iman dan takwanya. Maka turun ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Imannya dulu. Quran surah 24 tuh ayat 30. Katakan pada pria-pria beriman, iman memandang matanya untuk melihat. Yang tak baik menurut imannya dia palingkan. Ah, demikian dari mata turun ke lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, imannya naik dulu ke lisannya, baru dibimbing katakan yang baik-baik. Jangan katakan yang buruk, jangan saling mencela. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira au liyasmut. Nah, jangan cuma pandai dihafalkan hadis, itu baru sampai sini. Yang sudah dihafal itu tembus gak ke lisan ke sini? Nah, kalau belum tembus, belum sampai ke sini. Nah, berarti ada kondisi hati niat yang belum benar. Perbaiki. Maka kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi aw kama qala. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diturunkan sepanjang ada maksiat. Ya, jadi bentuk cahayanya tidak masuk ke kalbu. Kalau ke sini bisa masuk. Ya, bahkan yang belum punya iman pun, ya, yang belum punya iman, yang belum berislam bisa pintar, tapi hanya sampai sini. Tidak sampai sini. Ya, al-ilmu nurun. Jadi ada dua pemahamannya. Nurun cahaya, yang kedua nurun menurun. Ya, turun, ya. Ilmunya turun tuh karena banyak maksiat. Nah itu ya, maka yang ketiga kita sambungkan sekarang ini. Tadi Imam Al-Ghazali nyambung, saya sempurnakan ketika beliau menyadari, setelah itu dirubah niatnya. Betul-betul ingin belajar. Itulah perubahan drastis dalam perjalanan intelektual beliau yang merubah beliau menjadi kemudian lebih baik setelah itu dan jadi hujjatul Islam. Ats-tsalitsu, qala al-muallif rahimahullahu taala, menyampaikan pengarang kitab ini, semoga Allah memberikan selalu tambahan rahmat kepada beliau. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yubadira bitahsilil ilmi
syababahu wa awqata amrihi. Hendaklah penuntut ilmu itu selalu berupaya menyegerakan diri untuk mengumpulkan pengetahuan, syababahu khususnya di waktu mudanya, wa awqata umrihi ataupun memanfaatkan sisa-sisa usianya. Ini paham ini supaya tidak salah kesimpulan, saya sudah tak muda lagi nih ya. Masih ada sisa usia kan. Ini menunjukkan bahwa menambah pengetahuan tanpa batas. Ya, sahabat Nabi kan banyak yang sepuh-sepuh, Pak. Ini yang senior-senior, coba keluarkan tuh sahabat-sahabat Nabi yang senior, bagaimana semangat mereka mengumpulkan ilmu. Apalagi yang muda-muda. Baik ya? Jadi kalau kita ingin maksimalkan di bab itu gini, di bab ilmu itu. Misal ada ilmu, ada adab, ada sirah. Ya? Jadi Anda mau belajar apa nih? Di posisi apa? Misal ini ada anak-anak yang muda nih, belajarnya mau apa? Keluarkan bab ilmunya. Untuk mendapatkan ilmu itu adabnya bagaimana? Lalu contoh sahabat Nabi di usia seperti Anda yang belajar untuk mendapatkan ilmu seperti itu. Dilihat sampai kebiasaan mereka juga, sholatnya bagaimana, ikhtiar mendapat ilmunya bagaimana. Demikian sesuai dengan perkembangan usia itu sampai ke atasnya. Nah, hanya kenapa didahulukan syabab? Ada dua di sini. Ya, satu karena Syekh Muhammad bin Hashim ini ahli hadis, mendahulukan lafaz dalam hadis. Yang kedua nanti makna, ya, dari makna hadis itu. Nah, hadisnya di sini tidak tercantum karena cukup kalau menulis itu dicukupkan pada makna, boleh dilakukan. Tapi untuk menguatkan kita yang belajar, kita cantumkan hadisnya. Nanti silahkan dicari satu di Mustadraknya Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, Imam Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab Al-Mustadrak. Mustadrak itu yang disusulkan. Imam Al-Bukhari menulis kitab Jami' As-Sahih. Beliau meninggal, lalu dirapikan lagi, dan yang belum dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari sesuai syarat-syaratnya itu datang muridnya Imam Muslim, ditambahkan di kitabnya Sahih Muslim. Imam Muslim kan meninggal juga, nggak semua bisa terkumpulkan kan. Bagaimana mengumpulkan lagi hadis-hadis yang lain yang belum dicantumkan Imam Al-Bukhari, belum dimasukkan oleh Imam Muslim, tapi sesuai syarat keduanya. Mereka bikin syarat yang ketat supaya terpastikan sahih itu, ya kan? Maka datanglah kemudian Imam Hakim Naisaburi dari Naisapur, melihat syarat-syarat itu, berdasarkan syarat itu dikumpulkanlah hadis-hadis, disusulkan pada keduanya. Bahasa Arabnya disusulkan, namanya Mustadrak. Maka kitabnya diberi nama Al-Mustadrak. Nomor hadis 7846, 7846. Kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi diantaranya punya kitab Syu'abul Iman. Nomor hadis 10248. Ya, 10248. Rawinya nanti tersambung kepada sahabat junior. Ini ada adik-adik yang kecil-kecil tuh, ya. Ada anak kecil, saking kecilnya belum remaja dia, ya. Itu dibawa, ditempatkan oleh bapaknya. Bapaknya itu radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pedagang, sibuk. Tapi dalam kesibukannya beliau masih sempat di waktu-waktu senggang seperti kita akhir pekan ini ngaji. Sehingga nanti Nabi wafat itu, beliau juga itu dalam keadaan sudah bisa menghafal 200 hadis. Paman Nabi namanya Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Paman Nabi, pedagang, kaya, sibuk, masih bisa ngaji, hafal 200 hadis. Ini pebisnis nih. Paman Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, sesibuk apa tuh? Ya, sampai ngaji pun belum sempat misalnya. Tapi cita-cita masuk surga bersama Nabi gitu kan. Itu
Nah, coba bekalnya apa tuh? Bekalnya apa? Nah, jadi beliau berpikir, nah itu cara berpikir sahabat begitu, Pak, Bu ya. Investasi, bapaknya belum sempat dapat nih sekiannya, anaknya harus dapat. Kalau bapaknya belum hafal Quran, anaknya harus hafal. Maka anak bungsunya Abdullah disiapkan untuk menjemput itu. Maka Abdullah kecil sering disimpan di majlis Nabi, karena kan keluarganya Nabi juga. Disimpan dalam rangka, dalam belajar, sampai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, beliau kurang lebih baru berusia sekitar 13 ke 15 tahun, masih remaja. Ayahnya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Tuh. Nah, di antara hadis yang diriwayatkan terkait dengan ini, bahwa Nabi pernah memberikan nasihat kepada seorang lelaki untuk memanfaatkan 5 bagian dalam hidupnya. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ightanim, manfaatkanlah warisan kebaikan berupa 5 hal sebelum datang 5 yang lainnya. Perhatikan kalimat nabinya, karena beliau orang paling fasih. Ana afsahul Arab baida'anni min Quraisyin. Saya orang Arab paling fasih, kata Nabi, karena termasuk juga beliau dari suku Quraisy. Quraisy itu tingkat tertinggi kefasihan dalam bahasa Arab. Nah, ketika bicara untuk memahami bahasa Nabi harus paham. Orang paling fasih itu kalau fasohah itu kalimatnya tidak biasa. Di kalimat bahasa Arab itu ada 2, ada hakikat, ada majaz. Hakikat itu real, memahaminya tekstual. Biasanya kalau bicara pada orang awam, Nabi pakai bahasanya hakikah, langsung tekstual, jelas perintahnya. Tapi kalau bukan orang biasa, ya, itu beliau menggunakan kata-kata tinggi, karena mereka biasa berbicara dengan uslub, gaya bahasa yang tinggi. Ahli sastra orang Arab dulu itu. Maka yang digunakan sering kalimat-kalimat majaz. Membacanya nanti oleh para ulama dikumpulkan disiplin ilmu. Kalau yang biasa ada nahwu, ada saraf. Kalau sudah naik ke atas sedikit, maka kita dapatkan nanti ada ilmu balaghah namanya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'. Karena itu untuk memahami kata-kata Nabi, apalagi ingin mengkaji Al-Quran, ulama tafsir mengumpulkan minimal kita memiliki dasar ilmu bahasa dengan 5 pendekatan. Jadi sebelum ngaji yang fikihnya, usul fikihnya, ya kan? Ilmu-ilmu terapan yang lain, yang pertama itu bahasa dulu. Nah, kalau orang awam nggak akan, kadang-kadang nggak sampai ke situ. Wah, jurusan bahasa kok mengkaji Quran? Nah, itu belum paham. Karena para ulama itu kalau mau memahami tafsir, yang pertama belajar tuh bahasa dulu. Imam Syafi'i itu berapa puluh tahun belajar bahasa Arab tuh, sampai ke kampung-kampung Arab. Untuk paham apa? 5. 1. Matnul lughah, analisis teks bahasa. Yang kedua nahwu, ketiga saraf, keempat ma'ani, kelima bayan. Nanti ada 2 tambahan, yaitu badi', yang ketujuh arud. Ya, baru nanti yang lain melengkapi, ada adab tambahan. Dalam adab ini turunannya nanti ada syair, ada qasidah. Itu turunan. Nah, apa pentingnya ini? Supaya kita paham kenapa menggunakan kata irtanim, bukan istafid. Istafid khamsan qabla khamsin, bisa kan? Manfaatkan, cari faidah dalam 5 hal sebelum datang yang 5. Kenapa irtanim? Irtanim itu kan fi'il amr, kata perintah, seakar dengan kata ghanimah. Apa ghanimah itu? Ghanimah itu harta paling berharga yang ditinggalkan. Bahkan kalau warisan, sisa harta terbaiknya itu untuk dibagi, itu ghanimah itu. Ya, makanya dulu kita anak pesantren, kalau makan-makan di dapur masih ada sisa tuh ya, yang enak-enak ada ghanimah ya. Apalagi dulu pas hari Selasa tuh bagian ayam. Ada Kang Ikhwan tahu tuh. Ada ayam, wah itu diburu tuh. Orang langsung baru selesai sholat, langsung breng, dunia pesantren ke tempat makan. Biasanya capruk, kecap kerupuk, Selasa daging. Banyak. Nanti udah selesai semua, datang kita, alhamdulillah ada ghanimah nih. Nah, irtanim, manfaatkan, ada ghanimah, ada warisan 5 yang istimewa. Buru ini
khamsan qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Jadi ada 5 istimewa, ini kalau habis datang lagi 5 lawannya, sudah nggak istimewa lagi, menurun keistimewaannya. 1, syababaka qabla haramik. 1, masa kematanganmu saat muda. Syabun itu kematangan fisik, sehingga bisa menempuh perjalanan kemana aja tuh bisa nyaman. Anak-anak masih di bawah bapaknya, ya kan? Tapi yang muda-muda ini kan sudah mulai bergerak, kakinya sudah matang, ya kan? Tangannya matang, berangkat kemana aja kadang ditempuh tuh, ya, lebih daripada Ninja Hattori itu, mendaki gunung lewati lembah gitu kan, aku kejar. Syabab, nah itu menggunakan kata syab, ya, syabab, syubbanul yaum rijalul ghad, ya, pemuda yang sekarang pemimpin masa depan. Tapi kapan menjadi pemuda yang baik itu? Manfaatkan kekuatan saat muda itu, ya. Kemudian semangat berpikir, ya, semangat berpikir, mumpung masih ada semangat yang kencang, kuat. Nah, pakai itu untuk menjemput kebaikan. Ada warisan kebaikan, warisan ilmu, warisan spiritual. Mumpung masih muda, baik, kuat, ke masjid, malam tahajud, baca Quran qabla haramik, sebelum yang muda-muda itu naik usia, makin berkurang kemampuan tadi. Sudah semakin sepuh misalnya kan, pasti berkurang. Saya aja kemarin olahraga merasa berkurang, oh ternyata sudah lebih 40 tahun nih. Nah, sebelumnya semangat terus kan, semangat, main bola ikut, tuh kan, main ini ikut. Setelah itu pelan-pelan, oh terasa ini, ya kan? Nah, tapi dimanfaatkan itu. Olahraga itu bukan menikmati olahraganya, menggerakkan tubuh supaya bisa dipakai ibadah. Oh, masa main bola bisa, untuk ibadah nggak bisa, ya kan? Nah, itu yang kita gunakan qabla haramik tuh, menggunakan kata haram lagi, haramun, ya. Haramun itu sesuatu yang kemudian mulai menurun tapi mulai mengeras, tapi menjadi tanda. Makanya piramid kenapa disebut ahramat, ya, ahramat. Salah satunya itu dari bawah kan besar tuh, ke atas semakin mengecil. Nah, fungsi-fungsi yang muda itu kuat membesar, semakin ke atas usianya semakin sepuh, semakin mengecil fungsinya, ya. Tapi walaupun mengecil, bapak harus punya legasi, pak, yang dikenang, dilihat orang. Tuh piramid berapa lama usianya, ya kan? Sampai sekarang orang masih datang kan, kunjungi, lihat. Tapi legasi itu kebaikan atau keburukan? Orang lihat piramida langsung lihat Firaun, kan? Nah, Firaun itu apa yang disebut kenangannya? Ngaku Tuhan, bunuh orang, gitu kan? Jangan sampai bapak sudah tua yang diingat itu keburukannya. Dalam, pak, maknanya tuh. Kumpulkan kebaikan di masa muda, sehingga di masa tuanya yang disebut orang kenangan baiknya, yang dicatat malaikat tuh kenangan-kenangan baiknya. Nah, masa muda itulah yang sekarang muda-muda itu kumpulkan itu terus, ya, maksimalkan. Semakin naik usia semakin diisi. Kalau sudah diisi dengan kebaikan, yang muda-muda yang sebelumnya kurang pun akan ditutup, hilang. Itulah dahsyatnya Islam. Rahmannya Allah itu, kalau ada orang walaupun di masa sepuhnya dia memperbaiki diri, dia bertobat, itu masa mudanya dihilangkan kesan buruknya, dirubah menjadi hikmah, ya. Ada orang bahkan mohon maaf nih, misalnya belum Islam, pekerjaannya banyak, nggak bagus-bagusnya, tiba-tiba masuk Islam di masa sepuhnya, itu pun sebelum wafatnya, begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal misalnya, itu satu kalimat syahadat di ujung masa hidupnya, dalam keadaan tuanya, bisa menghapuskan memori buruknya selama hidupnya. Yang viralnya itu, masya Allah, husnul khotimah, pengen seperti itu dan sebagainya tuh. Betapa beruntungnya dia, orang udah nggak ingat lagi masa lalunya. Itulah dahsyatnya kalau kita manfaatkan betul, karena Allah tuh Maha mengetahui tentang kita, yang mencipta kita kok. Nah, maka kalau diberi kesempatan demikian belum berubah, nah, dengan cara apa lagi dirubah? Ayo perbaiki diri, pada akhirnya kan pulang.
Nah, pelan-pelan dilihat pakaian sudah baik belum, ya kan? Yuk, malu lah. Yang muda-muda malu, yang sepuh-sepuh baca Quran tuh. Kita sering saksikan di Al-Azhar tuh. Jangan hari Ahad saja, hari-hari biasa tuh. Kadang yang muda sudah keluar kemana, yang sepuh masih nunggu syuruk, ngaji, ya kan? Manfaatkan dengan baik. Keluar. Oh, jangan sampai yang nggak dihisab dituntun, anak sendiri nggak dituntun. Oh, ada hewan diajak keluar sebelum subuh tuh, dituntun tuh. Anak sendiri nggak dibangunin. Ya, syababaka qabla haramik. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini penting nih, hati-hati ya. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu, punya kemampuanmu sebelum fakrik, masa fakirmu. Kurang bekal, banyak kebutuhan. Bisa diartikan harta, bisa. Ya, ghina itu bisa, harta bisa. Kalau harta itu sudah merasa lebih dari batas kebutuhan kita secara pokok, yang lebih itu artinya titipan untuk ibadah. Pakai ibadah sebelum diambil lagi. Ya. Karena kalau sudah dititipkan, ya, awas hati-hati. Harus pandai membaca. Caranya bagaimana? Coba bawa ke kebutuhan pokok di rumah misalnya. Ada 5 orang. Suami, istri misalnya kan, anak misal saja 2, ada asisten rumah tangga misalnya 1, misal saja 5. Kebutuhan 5 ini dalam sebulan berapa? Misal ambil 5 juta. Lalu perencanaan untuk sekolah, untuk macam-macam dan sebagainya ke depan berapa? Dah, ambil misalnya dapat lagi 5 juta. Sudah. Tapi dapatnya dalam sebulan 20 juta. Kebutuhan 10 juta. Nah, 10 jutanya itulah peluang kita untuk mencari amal lewat ibadah melalui harta. Lalu keluarkan ayat-ayat ibadah melalui harta itu, supaya juga tidak keliru dalam menyalurkannya. Misal 10 juta kemana saja, keluarkan ayatnya. Oh, ini masuk kategori zakat tidak? Ada. At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu, kan? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Urutkan 1 sampai 8. Setelah selesai, kalau yang pertama tadi kan An-Nisa 34 untuk keluarga. Zakat At-Taubah ayat 60. Infak Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 215. 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa, golongan mana saja kalau ingin infak. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan pada mereka kalau ingin infak itu yang terbaik, yang bagus. Maka siapkan, mau infak yang bagus nih. Jangan lecek the kill of the kumel dikasih orang. Lihat aja nggak senang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Jangan sampai engkau nggak suka lihat aja, udah nggak senang lihat dikasih orang. Tapi tak harus dibayangkan uang. Beli makanan, beli pakaian. Jangan sampai yang dikasih orang pakaian lusuh, kita nggak enak, kasih orang aja. Tata. Nah, siapa yang harus dikasih? 5 golongan. Ini yang utama nih, sebelum infak umum, 5 dulu. Lil walidain, orang tua nggak boleh dizakati. Infak, ya, dinafkah ada untuk orang tua, infak. Yang masih ada orang tuanya tuh, ya. Wal aqrabin, kerabat terdekat, kakak, adik, kerabat bisa diartikan tetangga dekat, ya. Kemudian siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Kan? Siapa lagi? 4, wal masakin, orang yang berusaha kerja tapi belum terpenuhi kebutuhannya. Itu diapresiasi oleh Allah, dapat zakat, dapat infak karena masih berusaha kerja. Ya. Dapat. Mau beli ini, pengen seperti orang ke mall, belum ada.
ke warung belum ada, kerja ada. Orang cuma menyebut rojali itu, ya. Rombongan jarang beli misalnya kan, tapi keinginan ada, usaha banyak gitu. Dengan rohana katanya kan, ya, rombongan hanya nanya-nanya gitu kan. Apa? Ya. Karena masalah itu dapat diapresiasi itu. Ya, yang kelima wabnis sabil, di perjalanan kehilangan bekal, keluarkan 5 itu. Nah, dari 10 juta itu bagi sini, 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 sini. Nanti baru infak umum, Al-Baqarah 261 itu. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Semua jenis sabilillah keluarkan. Di Al-Azhar ada kegiatan apa nih sabilillah? Ini ngaji begini. Ya, misalnya ada kotak infak diisikan. Nah, itu bukan mobil-mobilan. Ya, ada ustadz-ustadz yang lain ngaji, pengajian ibu-ibu, anak-anak TPQ apa macam-macam. Ya, baru itu umum. Yang di dalam, yang keluar, yang di Palestina kita doakan ya. Nah, kunut, nazilah, kunut subuh doain, masukin tuh, minta. Ya, Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, fi Gaza khasatan, waj'al ya Allah ahyahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna mahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, yang dengan segala kuasamu Engkau yang mampu menolong di tengah kelemahan kami yang belum bisa bersatu, untuk menolong segala kebaikan dengan izin-Mu. Mohon berikan anugerah pertolongan terkuat kepada saudara-saudari kami di Palestina, di Gaza khususnya. Jadikan yang hidup memiliki mental pejuang, bila pun wafat sebagai syahid fisabilillah, dan sertakan kami bersama mereka dalam kemuliaan yang Kau berikan pada mereka. Walaupun cuma bisa berdoa, hanya bisa mengalirkan kekuatan yang terbatas saat ini, minimal berdoa lalu minta disatukan umat Islam supaya sadar tidak banyak hubud dunia. Ya, hubud dunia wa karahiyatul maut. Takut kalau membela tarifnya dinaikin tinggi. Takut kalau membela begini, meninggal juga. Karahiyatul maut, wafat juga. Ya, pada waktunya. Tapi proporsional apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu kumpulkan satu-satu gitu. Nah, wa ghinaka qabla faqrika. Ghina yang kedua, ghina kemampuan untuk menangkap pengetahuan. Mumpung masih kuat memorinya, perbanyak. Kalau sudah punya titik lemah, sulit. Ya kan? 3. Teruskan. Wa faraghaka qabla syughlika. Nah, ini masuk auqatik. Wa faraghaka, dan waktu luangmu, lapangmu sebelum sibuk lagi. Nah, jadi kalau sudah merasakan ada kesempatan untuk beribadah, pakai sebelum datang kesibukan yang baru. Malam biasanya bangunnya mepet subuh. Ya, jadi subuh jam berapa? 4.45, 4.43, 4.45. Ayo, nggak apa-apa terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa berasal dari tempat yang berbeda-beda. 4.45 biasanya bangun misalnya pas 4.43, 4.45 adzan, ya kan? Ini tiba-tiba bangun jam 3:30. Siapa yang bangunkan? Berarti ada faragh, ada jeda, ada luang. Gunakan itu sebelum datang yang lainnya lagi, kesibukan yang lain. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, nanti datang yang lainnya yang mengisi ruang-ruang itu. Datang kantuk lagi, tidur lagi. Ya kan? Nah, sama dalam berbagai kesempatan, ada peluang apa yang sifatnya itu lenggang, lapang bagi kita mengerjakan satu hal, jangan dipakai pada yang nggak bermanfaat. Lamun aja. Ya, madza ta'lamun? Apa yang kau lamunkan? Ya, itu isi. Jangan banyak berkhayal, nggak ada manfaatnya. Lebih baik lakukan. Ya, lebih baik apa? Kerjakan. Wah, nanti kalau saya insya Allah hafal Quran nih, wah saya akan begini. Nah, mumpung sudah punya harapan itu, cepat menghafal. Ya, jangan salah kesimpulan. Di dunia pekerjaan juga begitu. Proyeknya belum dapat, sudah dipikirin untungnya.
Nanti kalau proyek ini berhasil, Ustadz, wah ini ada bagian nanti insya Allah buat mensejahterakan masjid, buat ini, buat itu. Dibikin rencana distribusi keuntungan. Proyeknya belum dijalani. Nah, udah yang pekerjaan jalani dulu. Sebelum datang kesibukan yang lain nanti. Datang beberapa hal yang lain yang berpengaruh pada kemampuan kita mendapatkan manfaat. Nah, 4. Wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sakit itu ada 3, jarang diungkap nih. Ada daun, ada maradun, ada saqamun. Da itu sakit fisik. Da sakit fisik, obatnya dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit fisik ada obatnya. Ilal maut, kecuali kematian. Nah, makanya para dokter ya, ini para dokter yang hadir, nah, itu harus berusaha inovasi terus, kreativitas bangun, riset, perbanyak riset. Kalau ada penyakit ini cari, karena kaidahnya jelas, setiap penyakit fisik ada obatnya. Tapi jangan jahat juga. Apa bentuk jahatnya itu? Meriset sesuatu, menemukan obat untuk memunculkan penyakit. Itu sakit. Sakit itu. Meriset ini, oh ini penawar ini dari penyakit ini. Jadi penyakitnya itu dimunculkan setelah dibuat penawarnya. Supaya apa? Ketika penyakitnya disebar, obatnya cuma ada di sini. Wah, itu dosanya dosa tingkat tinggi itu. Ya, dosa bergunung, dosa berlipat itu. Ya. Karena dia menyiapkan sesuatu hanya untuk menyebabkan kemafsadatan. Mencari keuntungan dunia itu. Yang sengaja bikin antivirus supaya menyebarkan virusnya. Hati-hati itu. Itu sudah dapat itu disebarkan. Enak aja datang ke tempat negara lain buat diuji-uji. Di tempat dia sendiri nggak pernah diuji. Datang ke negara-negara yang fakir, yang berkembang, ke Afrika, ke sini, diuji-uji. Di tempat dia nggak pernah diuji. Di tempat orang diujinya. Ntar kalau berhasil ujian itu dia jualan. Itu dosa tuh. Dosa. Nah, saya kalau ini ketat karena ini mohon maaf ya, kemaslahatan banyak. Nah, farmasi-farmasi jangan begitu juga. Dokter-dokter tuh hati-hati. Di hadapan Allah bertanggung jawab loh. Karena itu profesi dokter itu masuk dalam 1 pada 5 maqasid syariah. Hifdun nafsi, menjaga jiwa, menjaga fisik. Menyalahi itu bahaya itu. Kalau yang muslim-muslim ya, hati-hati yang muslim-muslim ini. Ya. Jangan sampai nanti, ya nggak apa-apa farmasi membuat obat-obat bagus, nggak apa-apa, tapi jangan sampai dibikin supaya untung, ya memperberat pasien. Hati-hati. Hanya dengan kompensasi, keluar Stadium General, dikasih ini, kasih itu, balik, ya, supaya tidak langsung transfer tuh, dikasih keluar, kasih oleh-oleh macam-macam. Tapi jaminannya apa? Obatnya harus diresepin terus. Padahal bisa yang murah-murah pakai itu. Padahal bisa yang langsung sembuh, dikasih ketergantungan, dosa banyak itu. Karena yang harusnya sehat dibikin sakam, dibikin sakit, bahaya, nggak boleh. Yang muslim. Ya, karena itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerja kita pakai iman, imannya aktif. Kecuali imannya tidak aktif, kerjanya pakai pikiran. Selanjutnya apa? Ada marad. Marad itu umumnya penyakit di hati di sini. Tadi fisik, yang kedua apa? Di hati, di jiwa. Fi qulubihim marad. Bukan fi qulubihim da, fi qulubihim marad. Penyakitnya hati. Iri, nggak ada iri mata kan? Irinya iri hati. Ria, sum'ah, pengen banyak didengar. Itu penyakit hati. Nifaq, penyakit hati. Nah, ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik belum tentu tembus ke hati. Sakit, jiwanya sehat, masih mau sholat, baca Quran, masih jujur. Kalau ini sakit, tembus semua ke sini keluar. Rianya di sini, tapi pamernya di sini. Ya, pamernya di sini. Pamernya di sini, status bikin. Ya. Alhamdulillah ya, yang dulu biasanya jalan kaki sekarang Allah sudah kirimkan mercy. Hati gitu. Itu kecil-kecil penyakit.
Nah, kalau ada penyakit naktah sauda di hadis Muslim, tutup. Nah, cahaya itu ketika mau dipantulkan ketutup begini nih. Ya, tuh. Mau diminum susah. Dimasukin apapun susah karena ketutup. Nah, ini yang nutup, ini penyakit hati, ini bahaya. Bahaya, apalagi nifak, paling tertinggi nifak. Ya, orangnya munafik. Nah, kalau nifak itu sudah bahaya. Munafik itu penyakit paling parah. Kalaupun ibadahnya untuk memenuhi nifaknya. Gitu. Jadi bukan memenuhi kebutuhan jiwanya, memenuhi kebutuhan nafsunya, penyakitnya itu. Ya, karena itu di Quran surat 4 ayat 142 itu kan. Ya, innal munafiqina yukhadi'unallaha fahuwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sudah kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi Anda bayangkan, ibadah pun dipakai motif untuk mencitrakan keadaan hatinya yang tak baik. Ibadah dibawa ke urusan dunia. Ya, bahasa kitanya pencitraan lah sekarang itu kan, bawa. Tapi bahasa Qurannya apa? Dia menipu dirinya sendiri. Jadi ibadah pun jadi beban untuknya. Kalaupun harus ibadah, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Bahkan yang paling parah nanti, keyakinannya pun dipertaruhkan untuk memenuhi hasrat nafsunya. Mengaku Islam tapi masih menjelek-jelekan orang Islam, mengolok-olok isi Al-Quran. Nah, itu biasanya yang seperti itu jaminan Qurannya masuk neraka duluan bahkan dibanding orang kafir. Duluan itu ada di An-Nisa ayat 140, Quran surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau ada orang mengingkari isi Quran atau mengolok-olok perilaku beragama. Ini ayat berbicara tentang sifat nifak. Yang bahayanya, nifak itu berlaku pada siapa? Kadang orang yang mengaku Islam sendiri. Makanya kalau ada orang mengaku Muslim, gelar apapun, dia berbicara tentang ayat tapi dibelok-belokin atau mengolok-olok pada syariat yang sudah benar. Perempuan ngolok-ngolok jilbab, ya, ke laki-laki ngolok-ngolok macam-macam, atau ayat diputar-putar, dipotong-potong sesuai selera. Hebatnya gini, hebatnya Quran, perhatikan baik-baik ya. Fala taqudu ma'hum. Quran katakan jangan celak mereka. Itu indahnya Quran itu, akhlaknya luar biasa. Saya cari-cari kenapa kalimatnya tidak mencela. Oh, karena memang kaidahnya begitu, jangan mencela yang sudah tercela. Buang-buang kosakata, buang-buang energi. Ya. Dan yang kedua, orang nifak itu sudah kebal celaan. Karena memang mereka disiapkan untuk dicela. Makanya kalaupun tampil di TV, kalau dia misalnya tampil dimanapun, kalau dicela dia senang itu. Ya. Menaikkan follower, menaikkan viewers itu. Karena memang disiapkan untuk dicela. Makanya jangan mencela yang sudah tercela. Gampangnya apa? Fala taqudu ma'hum. Jangan disertai programnya. Udah, tinggalin aja, cuekin aja. Nanti kalau dicuekin, nggak disaksikan, ratingnya turun, nggak dipanggil lagi. Kalau ngisi acara, nggak usah datang, jangan diikutin. Innakum idzam mithluhum. Kalau dipaksakan ikut, nanti ke bawah-bawah. Minimal kita merasa dia benar. Kenapa? Selain dipersiapkan kuat untuk dicela, dilatih retorika supaya pandai mengemas kata. Ditemukan di mana itu? Di Al-Baqarah ayat berapa? 204 sampai berapa? 206. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Anda akan temukan nanti orang yang pandai retorika, kata-katanya menarik gitu. Bahkan kadang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa ayat, tapi ada racun dalam hatinya. Itu musuh yang paling berbahaya. Bahaya itu. Ya, itu enggak hitam putih lagi, abu-abu, ada racunnya, Bu. Jadi kata-katanya seperti madu, Bu, tapi isinya racun. Ibu pilih tuh, mau di madu apa di racun. Nah, itu bahaya ya, bahaya. Jelas? Nah, jadi itu marad namanya. Nah, obatnya syifa.
kalau tadi obatnya dawa. Kalau sakit fisik ya datang ke dokter. Ada orang sakit fisik datang ke Nabi, ya Rasulullah saya sakit, doain dong supaya sembuh. Ya nggak apa-apa, kata Nabi apa, idza bilat tabib, pergi ke dokter. Ya tapi kan kau Rasul, iya kesembuhannya dititipkan di tangan para dokter. Nabi doakan tapi ikhtiarnya jalan. Jelas ya. Nah kalau sudah dokternya angkat tangan, angkat kaki, angkat pikiran, ya menyimpulkan nih nggak mungkin, nggak bisa, maka pakai skema yang kedua. Ayat Qurannya jelas, ketika semua mengatakan tak mungkin, itu tanda pertama dari Allah supaya tinggalkan manusia, karena Allah ingin langsung memberikan jawaban tanpa perantara siapapun. Di mana ditemukannya? Quran surat 3 Ali Imran ayat berapa? 38 sampai berapa? 39. Contoh kasus Nabi Zakaria dengan siapa? Istrinya ya, Eliasobat, dikenal dengan Elizabeth, dikenal secara medis, viral, tak mungkin punya keturunan, maaf, karena divonis monofos, juga mandul, susah, sulit. Orang mengatakan gak mungkin, sementara beliau berharap ada generasi yang mampu meneruskan risalah. Maka beliau berkata, sholat, dalam sholatnya beliau menyampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Cari nama al-asmaul husna sesuai kebutuhan. Ya Allah, habli, wahab, sifat wahab, yang maha memberi tanpa batas. Orang membatasi aku, sekarang aku minta padamu yang punya pemberian tanpa batasan. Orang mengatakan aku tak mungkin punya keturunan, aku minta darimu saja, bukan yang lain. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar belum terkabul, kepada siapa lagi hamba mesti minta? Ya Allah. Turun jawaban langsung. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Nah, ikhtiarnya, tarekahnya salat. Di mana? Bukan tempat biasa, bikin mihrab, salat, minta. Turun langsung malaikat mengabarkan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak, namanya pun langsung dikasih oleh Allah, Yahya, hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah jadi dan hidup. Nah, itu. Jadi ada tarekah yang keduanya, yaitu apa? Gunakan konsep syifa. Nah, syifa itu latihan membersihkan jiwa, asalnya itu supaya jiwanya bersih. Kalau bersih, terkoneksi cepat dengan Allah, apapun diberikan. Latihannya bagaimana? Syifa ditemukan di mana? Nggak ada di klinik, rumah sakit nggak ada. Poli gigi, poli jantung, poli mata ada, poli iri, poli ria nggak akan ditemukan. Ada. Ditemukannya di mana? Masjid, sholat, Quran. Quran itu ada syifa di setiap hurufnya. Makanya yang rajin baca Quran itu orang-orang yang selalu rajin, konsisten baca Quran, hatinya itu insya Allah bersih dari penyakit marad. Ya. Dalilnya mana? Di Al-Isra ayat berapa? 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan di ayat-ayat Quran itu ada rahmat, ada syifa. Jadi kalau ngaji, walaupun namanya Bu Syifa, nggak pernah ngaji, repot. Nah, tapi kalau kita ngaji, bersih hati, enak, tenang, gitu, lembut, ya. Nah, yang ketiga baru sakam penyakitnya, sakomun. Sakom itu biasanya menurunnya kesehatan yang disertai dengan penyesalan. Ya, waktu sehat jarang ke masjid, begitu sakit baru pikir, ya Allah, kenapa dulu saya nggak berangkat? Ya kan? Punya kemampuan, harta banyak, sehat, nggak pernah mau haji, nggak pernah berusaha untuk berangkat. Begitu sudah sakit, harta ada, baru nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak lakukan itu? Nah, gunakan sehatmu untuk beramal baik sebelum kau sakit terus menyesal. Ya, ini berbeda. Awas, kenapa kalimatnya sakom? Karena ada orang walaupun sakit tetap dia beribadah. Itu. Dulu ada ibu tuh, Bu, mak izin Bu ya. Nah, di satu kota daerah, di desa lah, bukan kota daerah, Insya Allah. Dalam sakitnya pun masih kalau dengar pengajian pengen berangkat. Bu, tuh kali divonis sudah pendengaran kurang,
gigi sudah mulai satu-satu gitu tanggal, ada diabetes akut dan sebagainya, lemah, udah nggak bisa jalan. Dengar tiba-tiba informasi ada pengajian, minta digendong sama suaminya, pengen datang. Yang penting ada di situ. Itu dalam sakitnya pun masih pengen hadir. Itu bukan sakom namanya. Ya, ini apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah. Satu kali tiba-tiba sembuh. Itu kalau sudah begitu, anak juga dapat barokahnya, Bu. Anaknya sampai izin cuti dulu kuliah, merasa supaya uang dari orang tua untuk support kuliahnya dipakai untuk ibu dulu supaya sehat. Satu kali sedang di rumah, tiba-tiba ibu itu bangun, sadar. Ini kisah nyata. Bangun, sadar, ganti baju, bagus. Terus ngajak suami sama anak ke ruang tengah duduk. Bingung suami anak juga. Kok sehat gitu cara. Suami minta duduk sampingnya, pegang tangannya anak, minta bikinkan susu katanya. Pengen susu. Udah diminum, minta bacakan Quran, baca Quran. Anaknya baca Quran, suami masih heran dipegang tangan tuh. Baca Quran, meninggal dalam keadaan genggam suami, dan diiringi bacaan Quran pada anak yang telah disusuinya dan telah dibimbing untuk bisa baca Quran itu. Nah, coba nanti gimana itu kita tuh, orang tua tuh, kalau nggak investasi pada anaknya, jangan sampai yang mandikan orang lain, yang nyolatkan anak nggak punya kemampuan nyolatkan. Saya pernah sedih sekali baru pulang dari Tripoli, itu sedih. Di satu tempat di kota ada orang meninggal, anaknya sampai nyewa orang untuk sekedar nyolatkan. Sayang bapak ibu keluar uang begitu banyak dan sebagainya, tapi lemah. Nah, itu bukan sakom, ya. Nah, jadi gunakan sehat sebelum nanti sakit datang terus menyesal. Nah, itu sakom namanya. Ya, bahwa sakim, ya. Banyak penyesalannya, kayak orang sulit mendapatkan apa yang diharapkan. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik, ini umum, hidupmu sebelum wafatmu. Dah, jangan terpedaya dunia, kembali ke ayat tadi tuh. Gak apa-apa dunia, ayo maksimalkan untuk mensupport akhirat, jangan terpedaya, cukupnya aja. Ya, minta sama Allah boleh untuk kepentingan ibadah. Saya berdoa bangun pesantren, minta, ya Allah, ini wakaf, ya Allah, ini wakaf milikmu, tunjukkan pada manusia kalau milikmu itu ya megah, milikmu itu baik, beri kemampuan kami menjaga. Uang nggak punya Pak, tapi setiap ada kebutuhan bayar sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah nunggak jadi itu. Cukup besar biayanya. Saya minta bangun sekaligus, jangan satu-satu, milik Allah kok, nggak mungkin Allah nggak kasih itu. Terus pegang niat itu dengan benar, jangan cari-cari dunia. Bangun satu kantor, udah bangun, orang banyak taunya kantor kiai punya ustadz, bukan, itu udah wakaf. Isi-isinya wakaf, kursi apa ini, kamera itu wakaf, ini wakaf loh. Dia apa nggak dipakai buat apa? Bukan buat cari uang, ini enggak, wakaf itu ibadah. Terus kirim siswa keluar. Kalau buka kita beasiswa itu bukan untuk kita. Tanya yang kami kirimkan, pernah nggak diminta uang? Dah ada. Untuk balik lagi. Jadi kalau saya meninggal ada yang teruskan. Ngaji lagi, anak-anak belajar begitu. Sekolah kita bangun tuh, ya. Supaya apa? Terjaga hukum-hukum Allah. Nah, itu jaga selama hidup. Antum punya peran yang saling melengkapi. Nggak harus semua jadi ustad. Oh, kalau semua jadi ustad, siapa yang jualan? Siapa yang dagang? Ya, semua. Ayo, yang belajar serius, niatkan ibadah mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti menyesalnya banyak. Fa'asaddaqu akum nasali, ya Allah, sebentar aja supaya bisa hidup lagi, pengen beramal. Nggak bisa diakhirkan, nggak bisa dimajukan. Ya, kau yang memulai, kau yang gitu. Ya, yo. Nah, di sini ini jeniusnya ini, Mbah Hashim di sini. Kenapa digunakan syab? Karena kaitan dengan adab menuntut ilmu dan awqat faragh. Mumpung masih kuat, walaupun nanti usia sudah tidak muda lagi, tapi masih ada waktu, pakai. Yang muda semangat pakai fisiknya untuk belajar dengan baik,
Yang merasa sudah senior, gunakan sisa waktunya untuk memperbaiki diri lewat ilmu. Ini jelas ya. Jadi dari 5 diambil berapa? 2. Nah, jadi referensi hadis yang sudah saya sampaikan, tinggal digunakan. Ini saya sedikit sempurnakan, setelah itu kita bisa akhiri ya. Wala yaghtarru bi khida'it taswif wa ta'mil. Dan jangan sampai tertipu, terpedaya oleh banyaknya angan-angan. Anak-anak muda jangan banyak melamun. Kreatif, berpikir yang keras, ya. Ayo, masaknya ini katanya ingin Indonesia emas 2045. 20 tahun lagi. Awas tuh. Emas tuh nanti ada emas murni. 4 karat, 22 karat, jangan sampai justru karatan. Bonus demografi di horor demografi nanti. Jangan banyak-banyak yang nggak jelas. Apa itu konten-konten TikTok nggak jelas, ini nggak jelas. Di Cina aja, di Tiongkok yang bikin kontennya itu edukasi, motivasi. Saya lihat kemarin anak SD kecil-kecil, mereka liburannya bikin roket dari air, dibimbing gurunya, terus terbang roketnya tuh 2 lagi, ya, yang nyambung tipenya tuh, lepas satu naik satu lagi dari air itu. Terus mereka publish di motivasi lewat TikTok yang mereka bikin. Kok tiba-tiba TikTok nyampe ke Bekasi, nggak jelas kontennya. Joget-joget, masuk lumpur. Itu generasi emas. Gimana ini? Yang muda-muda sekarang, ayo belajar, riset. Kalau jadi Islam tuh pasti pintar, semangat. Coba cek orang jahiliyah masuk Islam, jadi pada pintar. Kenapa yang sekarang modern jadi jahiliyah lagi? Ayo pada pinter. Bukan cuma ngaji di sini kampus. Kita itu punya semua ayat dan hadisnya. Tentang masuk majelis ilmu, masuk kelas, punya ayatnya, punya hadisnya. Duduk saat pertama, bersikap dengan baik, penampilan paling bagus, dengarkan dengan menyimak, bertanya kalau tak paham. Ini banyak kajian tapi isinya nggak dipakai, kenikmatan hadisnya nggak dirasakan, cuma jadi hafalan. Al-Arba'in 42 hadis nomor 2. An Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya itala zata yaumin itala rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'li la yura alaihi atharu safari fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fastada rukbatayhi li rukbatayhi wa daqa fi ala fakhidaihi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam, sampai ke ujungnya. Bagus, nilai 100, dapat hadiah umrah. Tapi isinya nggak dipakai. Datang seseorang ingin belajar dengan Nabi, penampilannya bagus, bajunya putih bersih, rambutnya tertata rapi, tujuannya jelas untuk belajar. Dia nggak nyambi, nggak mampir-mampir, tak terlihat bekas telah mampir sana sini, fokus ingin belajar. Maka datang ke tempat belajar Nabi, duduk paling depan, sampai hampir lututnya bertemu dengan lutut Nabi, bersikap beradab, tangannya disimpan di pahanya, beradab, bersikap. Bacanya pakai majas, ya. Jadi bukan berarti di sekolah Al-Azhar mulai sekarang jangan pakai bangku karena hadisnya itu nggak ada bangku. Tidak, maksudnya beradab yang bagus. Adab ada, duduk terdepan, duduk paling depan. Ya, kalau ada safnya, ngantuk ditahan paling depan itu. Depan ustad. Mau moto nggak enak tuh. Belakang bebas tuh. Mau sandaran, tiduran, sini mau sandaran kemana? Paling jelas lagi kan? Paling jelas. Tuh. Kan yang lainnya sesuai tempatnya. Kalau sudah dapat di situ, sama-sama fokus. Ya? Ini kadang ke kampus begitu. Ya, duduk di kelas, bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan. Ngobrol, titip absen. Tuh kan? Minggu tenang, pinjam catatan teman. Minggunya tenang, orangnya gelisah. Robah, pakai hadisnya. Jangan keluar dari kelas sebelum paham. Kejar tuh dosennya kalau belum paham sampai paham. Itu kita punya ayatnya, punya hadisnya. Jangan tertipu, terpedaya itu. Wah, menggunakan apa nggak jelas itu. Ya, sekarang zamannya berubah, eranya. Yang mengisinya itu beda. Belajar hadisnya supaya paham situasinya. Ya, yang penting konten, apa aja dipertaruhkan. Apa sudah nggak ada moral hazardnya itu sudah tipis.
Ya, jangan banyak melamun. Ya, bapak ibu melamun kalau anaknya nanti satu jadi ini jadi itu. Ya, sekarang lamunan tuh diturunkan lewat amalan, pakai ilmu. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha aw la 'iwadu anha. Harus sadar, setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita terus berjalan, tidak bisa digantikan, tidak bisa kembali lagi. Nah, yang sekolah-sekolah nanti ujungnya menyesal ketika tidak digunakan dengan baik. Pesantren 6 tahun nggak serius belajar, nanti sudah dewasa pengen pesantren lagi, jadilah pesantren kilat. Pengen belajar lagi, wah mumpung masih ada, gunakan dengan baik waktunya belajar, karena nggak bisa diulang. Ada waktu untuk ngaji, nanti pekan depan, padahal sekarang kosong, pekan depan nanti sebelum nyampe meninggal misalnya, atau kajian nggak berlangsung. Ya, wa in yaqta'a ma qadara alaihi minal alaik asy-syaghilah wal awaik al-maiga an tamamit talabi wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fit tahsil fa innaha qawati'u tariqit ta'allum. Atau nanti ada kesibukan lain selain waktunya berlalu, ada kesibukan-kesibukan lain yang mengisi ruang-ruang kosong itu, sehingga dengan ruang-ruang kosong itu yang tadinya bisa bersungguh-sungguh, kemampuan untuk serius, untuk mencatat, memahami, diisi dengan yang lain. Ketika yang lain masuk, peluang yang baik untuk menuntut ilmu itu tidak didapatkan. Itulah penghalang-penghalang kita mendapatkan jalan-jalan ilmu untuk belajar dengan baik. Nah, jadi yang ketiga ini secara singkatnya adalah bagaimana kita menggunakan peluang sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pengetahuan. Caranya bagaimana? Mulai dengan tadi niat sudah suci, sudah bersih, catat Pak, bikin agenda. Dalam sepekan ini ada pengajian di mana saja, yang materinya saya butuhkan, saya tinggal di mana, nih luangnya kapan, sesuaikan waktu dari jauh-jauh hari. Siapkan perangkatnya, siap catatannya. Kalau nanti nggak sempat, misalnya ada rekaman, kaji lagi, dapatkan. Saya sampai sekarang masih belajar Pak, Bu. Boleh tanya sama staf-staf itu, di mobil mesti murojaah, masih murojaah di mobil. Mau kesini murojaah, ini dari sana ke sini murojaah. Nanti ke Tanah Kusir juga insya Allah diisi murojaah, gini, baca kitab tafsir. Saya masih baca, saya beli kitab-kitab tafsir itu yang ada tafsir apa saja, kumpulkan. Nanti satu ayat lihat tafsir ini apa, baca terus. Terus yang umum-umum belajar. Kadang waktu senggang saya ke toko buku, apa buku-buku yang baru yang belum saya punya, itu kumpulkan. Itu satu-satu. Kadang belajar, lihat buku matematika, buku fisika, buku kimia, beli. Pengen tahu gitu kan, belajar, nggak apa-apa. Ada anak kedokteran pengen belajar, saya bilang boleh belajar, tapi saya minta modul kedokterannya, ajarkan saya itu supaya saya tahu juga. Gunakan waktunya, ya kan? Nah, sama maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita mengajar orang kita nggak praktekkan juga. Isi semaksimal mungkin. Nah, itu yang ketiga yang kita bisa bahas di pertemuan hari ini. Masih ada 9 lagi. Kita bersabar, mudah-mudahan diberikan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membahas itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu yang bisa disampaikan. Kami akan bersambung ke Tanah Kusir untuk kajian tafsir. Ya, masih meneruskan lanjutan surah Abasa. Mungkin hari ini menjadi penutup di surah Abasa untuk kajiannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna ya Allah jami'a amalina salih, salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa ta'allumana ya arhamar rahimin, wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah bi quwwatika, ya Allah bi nusratika unsur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza khassatan.
Allahumma bikulil khair waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilika mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan salam, kalau mau sholawat atau membawa orang sholawat jangan langsung sebut nama. Sallu ala nabi, ya, sallu ala nabi. Nah, itu sebagai bagian dari yang menyempurnakan. Dan dengan itu insya Allah pahala diberikan pada kita 10 kali lipat, dan orang yang sholawat pun dapat transferannya untuk kita, kebaikan dari apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.